Ini terima kasih juga kepada Adinda Repli ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Alah. Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Repli, nama Pak Jokowi tercemar. Wih, Jatuh bahaya kan? nih. Mungkin dulu tuh korpenya begini dulu tuh setelah jadi presiden kan, tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, duat naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar, itu bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa. Aduh, ini ya, Bang Refli Harun. Anda kan niatnya itu nolongin, bantu Rai Suryo dan kawan-kawan. Malahan ini menjebak namanya. Aduh. Nggak, sepanjang kita memakai maunya kita, ibarat pertandingan kan ada aturannya, ada wasitnya. Betul. Kalau kita kalah, kita menyalahkan wasit atau menyalahkan aturan, maka buat apa kita bertanding? Nah, maka itulah perlu permainan yang jujur, Betul sekali. permainan yang sportif. Iya. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa laboratoriumnya benar, peralatannya benar, kemudian para saksi yang diperiksa, UGM, dosen, teman sekolah dan sebagainya memberikan keterangan yang benar, dan termasuk saksi pelapor juga memberikan keterangan yang benar. Nah, bagaimana cara mengujinya? Hukum acara kita telah mengatur. Betul ada sekali, pasal 184 untuk menguji pembuktian itu, alat buktinya lengkap apa tidak, gitu kan? Siapa yang melapor dia harus membuktikan. Itu Nah, yang kita ini sepakati. cocok. Soal kebenarannya, oh itu nggak benar, itu selisih. Bebas-bebas saja berpendapat, karena di dunia ini tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran absolut. Betul. Kebenaran absolut adanya di akhirat nanti. Siapa yang mengatakan yang salah adalah benar, maka sanksinya di akhirat. Oke ya. Tadi sangat benar sekali ya. Kalau kita tidak menaati hukum ya apalah kita punya hukum gitu ya kan. Jadi jangan asal gampang menuduh dan gampang sekali tidak percaya. Orang ini negara hukum kok. Nih ada juga video ya dari percakapan dulu di UGM. Nih kita lihat sama-sama aja. Bagaimana pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama-tama kami berikan terima kasih dan apresiasi atas penerimaan pada pagi hari ini untuk Pak Ibu, Bapak Koordinator, dan juga Pak Dekan dan juga Pak Kosar, ya, dan beberapa yang lain, Mas yang kita sama keluarga dari Universitas Indonesia. Jadi pertama-tama juga saya memperkenalkan diri, nama saya Suryo, ya, di UGM. Jadi saya S1 komunikasi, S2-nya public health, tapi kemudian saya menyelesaikan programnya itu di UNC. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dr. Desmond Hasil Syarifal, ya. S1-nya dari Elektro dan UGM, dan juga S2 S3-nya ada di Jepang. S2 di Jepang, tapi S3-nya di Jepang. Paling kiri dari Bapak Ibu semua adalah Dr. Tifa, ya, ini juga top juga dari Fakultas Kedokteran, SPM, S2, S3-nya di UI dan Unpad. Nah, yang perlu kami aturkan pertama-tama, seharusnya bukan saya yang memimpin rombongan ini. Kami ini tiga ini sebenarnya adalah yang diajak gitu ya, tapi karena sesuatu dan lain hal ada kendala yang dialami pada saat perjalanan untuk rombongan Pak Edi Dana dan kawan-kawan di Jakarta, maka karena kami menyesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan, ya kita hari ini pada jam yang sudah ditentukan atau yang sudah dijadwalkan. Intinya begini, kita supaya tidak terlalu lama karena terjadi sebuah permasalahan yang itu menjadi wacana masyarakat, bahwa saat ini banyak yang mempertanyakan, tidak hanya satu dua, yang banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan dari ijazah mantan presiden kita Pak Joko Widodo yang disebut adalah
alumni kutip ya Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Dan ini menjadi masalah. Kenapa masalah? Karena tidak boleh seseorang yang apalagi sudah menjabat 10 tahun, 2 kali menjadi wali kota, sekali menjadi gubernur, 2 kali menjadi presiden, kemudian dipertanyakan. Ya, ketika ada menjadi satu presiden sangat tidak bagus. Dan kalau masih banyak pertanyaan, mau menulis lengser kayak CV, ya justru itu. Justru karena ini jangan presiden buruk, apalagi kalau modus yang sama dalam peribahasanya buah itu tidak jauh dari akar, dari pohonnya jatuhnya, itu juga terjadi pada sekarang masih ada. Oh, jadi ini maksudnya gara-gara Gibran naik ya berarti ya, kalau kayak gitu kan buah tidak jatuh dari pohonnya, maksudnya Gibran ini apa yang dimaksud gimana nih coba? Yang masih menjabat sekarang. Nah, iya betul sekali. Nyaris sama juga. Ini kita akan lihat ya teman-teman. Nah intinya begini, kita sangat menghormati statement. Berarti intinya ya karena Gibran menjabat itu intinya ini kan. Pembelaan dari rekan-rekan atau kakak-kakak kepada ibu semua selaku angkatan dari Pak Jokowi. Tapi sekarang yang memang menjadi persoalan adalah ada pihak yang memang menggugat secara resmi ya ijazah beliau, ya mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dan yang kita bahas di sini adalah hanya yang universitas. Dan itu gugatannya adalah secara resmi sudah diajukan pada Pengadilan Negeri Solo, kemudian juga di Jakarta. Adapun statusnya adalah tidak benar kalau itu statusnya sudah dimenangkan. Karena status yang benar adalah baik Solo maupun Jakarta. Solo itu sudah diputus, tapi putusannya bukan soal ijazahnya. Ini kayaknya yang nanggepin ngomong apa sih ya, pusing. Putusannya adalah justru soal lain, justru Bambang Tri dan Usul itu divonis tadinya adalah menyebarkan kabar bohong, tapi oleh Mahkamah Agung kemudian itu sudah dibatalkan. Jadi artinya dia tidak menyebarkan kabar bohong, putusannya. Hanya kemudian karena pada saat ujaran kebencian. Jakarta statusnya adalah Pengadilan Negeri menolak atau kemudian merasa tidak berkompeten untuk mengadili NO dalam bahasa hukumnya. Jadi belum sampai ke pokok materinya. Baik Solo maupun Jakarta tidak pernah bisa menghadirkan ijazah asli, ya, maupun kopi yang sudah dilegalisir yang dipertanyakan. Jadi belum sampai ke materi. Dan itu sebenarnya poinnya ada di situ. Kalau saja persoalannya dan saya Wong Jawa itu kan, itu kayak gampang, Iya. Kalau yang bersangkutan itu, ini loh ijazah saya mas, ijazahku clear udah rampung selesai dan tidak akan jadi masalah. Dan kalau hukum itu equality model yang terjadi di Indonesia, kegaduhan ini timbul karena memang yang bersangkutan tidak mau menunjukkan ijazah. Itu aja kan. UGM sebenarnya jadi korban juga di sini kalau menurut saya. Karena UGM itu benar statusnya tidak perlu sebenarnya ikut repot karena ijazah itu begitu kita lulus juga. Itu kan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan selesai gitu. Nah, menjadi lebih terima itu istilahnya dulu. Itu ketika kemudian muncul banyak statement gitu, dari pihak-pihak yang saya sebut itu pihak dalam, gitu. Meskipun itu mungkin tidak diatur. Yang pertama, ketika hanya beredar fotokopi, itu mungkin tidak terlalu masalah karena fotokopi itu tidak pernah saya, Pak Ismon, Dr. Tifa itu menjadikan alat bukti, tidak pernah karena itu fotokopi dan tidak pernah diakui itu kebenaran. Ketika kemudian muncul posting pada tanggal 1 April kemarin di media sosial, yang kemudian media sosial itu kita bisa anggap itu sekarang adalah media yang harus dipercaya, apalagi yang posting adalah salah seorang kader dari partai yang memimpin partainya, ketua partainya adalah anak dari Pak Jokowi. Ya, itu poinnya ada di situ. Dan dia memastikan bahwa yang diposting itu adalah asli. Dia sebut di situ. Ini loh ijazah asli. Nah, dan itu color berwarna.
Itulah yang kemudian menjadi ramai kepada itu semua. Karena itu yang kemudian sedikit memiliki kebaruan dari apa yang selama ini sudah ada di beredar di masyarakat. Berdasarkan dari situlah Pak Dr. Desmond, saya, kemudian Dr. Tifa itu mencermati karena itu dipastikan asli, maka itu kemudian kita, meskipun kita tahu dia bukan dari pihak UGM, bukan dari dengan seperti ini sebenarnya saya greget loh. Apa sih sebenarnya urusan mereka ini ya? Urusan mereka ini dengan ijazahnya Pak Jokowi itu apa sebenarnya yang melatar belakangi menjadi semangat? Lucu, asli ini benar-benar lucu. Mendengar ceritanya dari tadi itu lucu lah teman-teman. Teman-teman dengarnya lucu nggak? Lucu dan konyol menurut saya. Pihak Pak Jokowi langsung, tapi bagaimanapun juga dia anak buah dari partai yang dipimpin oleh putranya Pak Jokowi, dan bahkan Pak Jokowi mungkin dikabarkan kalau secara politik akan dikongreskan untuk menjadi pimpinan dari partai itu. Ya, nah itu jadi ini signifikan. Nah, dengan bercerita seperti ini ya, kayaknya orang-orang ini iri dengan apa yang terjadi dari Gibran menjadi wakil presiden. Tadi adiknya Gibran tuh, saya lupa namanya, itu menjadi ketua PSSI, ketua PSI. Nah ini orang-orang ini nggak ada jabatan, makanya iri. Akan munculnya statement, meskipun sudah dibantah oleh yang bersangkutan, oleh Profesor Markus. Ya, saya pun tahu dia tidak seharusnya mewakili UGM, ya, tapi bagaimana juga seorang profesor yang kemudian menjadi ahli hukum pidana di Universitas Gadjah Mada tidak bisa melepaskan statusnya atau jabatannya. Ya. Dia menyatakan bahwa ijazah itu ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi ijazah itu pernah ada tapi hilang, atau ijazah itu tidak pernah ada sama sekali. Gitu. Saya tidak tahu di mana missnya. Kemudian pemberitaannya berkembang menjadi Bagus menyatakan ijazahnya hilang. Ini yang menjadi repot. Gitu. Ijazahnya hilang dan kemudian muncullah perkembangan yang kalau hilang yang kemarin dipastikan bulan apa gitu. Nah, gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan karet marut ya adalah kita sekali kita berterima kasih diterima, meskipun saya sampaikan apa ya, saya tuh orangnya Pak Ari tahu persis sifat saya. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Sebenarnya yang bikin carut marut itu Anda loh ya, bukan orang lain. Carut marut gimana sih? Anda itu termakan apa ya? Ada orang bilang seperti ini ikut, ada orang bilang seperti nggak punya pendirian. Saya mencoba asli, tapi saya lebih batak dari Pak Desmond gitu ya, gitu kalau statement gitu. Karena kita terus terang agak yang menyayangkan gitu ya. Kas level ini harusnya kan level yang bisa diselesaikan di level yang lebih tinggi, tapi oke lah diterima di Fakultas Kehutanan. Kita terima kasih ya, sudah perhatikan yang ada di sini yang mengidoni. Kita juga tahu Prof. Dr. Ova mungkin memang sedang tidak berada di tempat ya gitu. Ada di mana? Di luar negeri. Oh di Jakarta. Sebenarnya kalau Jakarta sih gampang. Malah kita temui. Itu gampang sebenarnya. Jadi simpel deh. Ini masalah simpel, sederhana tapi politisnya jadi kurang bagus. Saya menyayangkan. Saya kenal Prof. Ova itu dari kecil. Ya gitu. Bahkan saya ikut membela ketika ada ini saya bicara terus terang. Ketika di media sosial ada pembunuhan karakter Mbak Ova, saya ikut bela. Ada yang mengatakan, oh ini ada hubungan dengan dan hartanya. Enggak, saya tahu persis Mbak Ova dan suaminya itu kecilnya saya kenal, ya gitu. Saya waktu kecil, jadi saya bilang, yang tidak benar saya katakan tidak, gitu ya, jangan gitu ya. Kemudian dikatakan beliau itu keturunan, enggak, sama sekali enggak. Ya. Putranya Profesor Kiai yang keturunan yang ya, adiknya dia itu sahabat saya, Mas Zaki itu sahabat saya. Jadi artinya dalam hal ini sayang memang kalau misalnya kejadian kemarin, aduh saya nggak bisa kenal saya pas di Jakarta, boleh mundur aja tanggal sekian saya ada, citranya kan gitu. Nah jadi hari ini mungkin yang bisa kita yang kita permasalahkan, kita nggak usah berlanjut ke yang lain-lain.
mau ada 1000 foto, mau ada 1000 teman, yang penting keberadaan ijazah aslinya. Itu aja. Ya, itu yang paling penting. Karena itu yang menjadi pokok. Jadi kami pun, saya dan Pak Rismon yang kita tadi, yang kita search kemarin ya mau nggak mau adalah lembar yang dipastikan kalau itu asli dari kata kader itu. Gitu. Jadi kita nggak memasalahkan mau itu ada foto atau mau ada pengakuan gitu ya. 2 hari yang lalu saya juga ketemu dengan Agustin Tanggawati ya di pernikahan saya juga ngobrol sempat gitu ya. Saya menghormati statementnya ya. Saya juga menyampaikan yang penting ini Mbak, yang penting itu adalah ijazah aslinya sekarang ada di mana. Sebelum kita kembalikan sekalian saya mohon Pak Respons dan juga Tifa untuk menambahkan. Ya. Fakultas Teknik tahun 98, maksudnya tahun 94, 4 tahun. Terus master saya juga dari Elektro tahun 98 lulus 99 lulus 2002. Ya teman-teman, tadi itu ya Bang Ray Suryo ini mengatakan di mana ijazah aslinya orang, ya ijazah asli ya di orang yang wisuda dong ya kan, pastinya lah ya. Kita semua tahu. Mungkin Pak Suryo dulu sekolah nggak sih, ijazah aslinya itu di UGM atau di Pak Suryo sendiri kan? Itu dipertanyakan, lucu ya, lucu ya enggak? Ijazah asli. Terus apa yang kita analisa sebenarnya sebelumnya latar belakangnya adalah saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan untuk melihat sendiri. Pusing ini orang nggak jelas. Saya minta juga memberikannya, itu pun dalam waktu 5 menit. Nah, analisa saya ya, menambahi pengamatan saya print demi print ya, ijazah maupun ini ya Kak, ini bahaya. Nanti setiap ada orang yang ada skripsi nanti dianalisa lagi ya kan. Kalau kayak gini kan nggak ada pokok permasalahan. Misalkan ya orang ini bermasalah, skripsinya bermasalah, misalkan dilapor ke hukum ya, Polri misalkan atau apapun itu ya, yang penting otomatis ada dari ini yang berwenang, misalkan dilaporkan ke Polres, Mabes Polri, Polda. Nah itu biarkan Polda yang meneliti ini benar enggak sih. Nah kan harusnya seperti itu. Kalau datang terus mengecek, menganalisa, ini akan menjadi bola liar karena nggak ada payung hukum, main analisa aja. Tapi kalau analisa untuk diri sendiri, misalkan nih saya beli barang nih, ini bagus, ini nggak bagus, itu nggak masalah, ini untuk konsumsi pribadi loh. Anda kan bukan untuk konsumsi pribadi permasalahannya loh. lembar pengesahan yang dilakukan oleh Pak Dr. Sigi Sunarta sebagai dekan. Jadi supaya komprehensif maka saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini bisa tadi disitu ya yang saya tanyakan. Pertama adalah ya, terkait pada ijazah maupun pada lembar pengesahan. Saya bahas dulu pada ijazah ya. Font Times New Roman itu memiliki karakter atau fitur yang sangat spesifik, terutama untuk karakter-karakter seperti A, M, kaki-kakinya itu M, S ada hubungannya karena telah menggunakan koleksi font ya, type font, open type dan true font. Ya ini adalah bukti bahwa saudara Rismon ini yang katanya ahli meneliti bahwa itu ijazahnya ya yang menggunakan font Times New Roman. Kita semua tahu lah. Ini permasalahannya bukan di Jokowinya dong, permasalahannya di UGM. UGM itu menggunakan Times New Roman. Biasanya gini, kalau ijazah biasanya larinya ke percetakan. Nah, kalau percetakan itu mau fontnya Times New Roman atau apapun itu hak percetakan, ya begitu ya. Yang pasti
yang penting nih UGM bener nggak mengeluarkan. Nah itu yang harus ditanyakan, bukan masalah ada fontnya Times New Roman atau apapun. Yang ditanyakan itu UGM bener nggak sih mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi, bener nggak sih Pak Jokowi itu alumni. Kan harusnya tanyanya seperti itu. Kalau membahas font ya itu UGM nggak ngerti. Karena apa? Karena font itu pun mereka itu order ke percetakan. Jadi bukan mereka yang bikin. Ini lucu lagi. Yang telah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe pada tahun 1992 dengan operating system Windows, ya, aplikasinya Microsoft Office. Nah, di situ menggunakan algoritma kurva Gaussian, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi di situ bisa saya analisis ya apa yang ditampilkan oleh Pak Dr. Sigit, bahwa fitur pada ijazah Bapak Joko Widodo yang ditampilkan, ini yang ditampilkan dulu ya, yang sebenarnya saya tidak tahu. Itu exactly menggunakan word processor dengan yang sangat modern ya. Prediksi saya di atas tahun 95, sementara Pak Joko Widodo itu lulus tahun 1985. Nah itu. Terus berikutnya adalah lembar pengesahan skripsi. Ya. Lembar pengesahan skripsi itu juga ditunjukkan juga sedikit oleh Pak Sigit Sunarta. Nah di sini yang paling membuat saya yakin bahwa 11.000 triliun persen skripsi itu palsu. 11.000 triliun persen palsu. Kenapa Bu? Enggak, ini sudahlah, kata-katanya nggak usah lebay loh. 11 triliun persen 100 ini lucu ya teman-teman ya. Oh, terlalu lebay Bang Rismon, terlalu lebay. Administrasi akademik tidak mungkin seorang lulusan UGM lulus dengan skripsi tanpa tanda tangan penguji. Itu tidak mungkin. Tanda tangan tempat kapan dilakukan juga tidak ada, kosong. Terus saya analisa juga tanda tangan ya dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Meskipun saya pertanyakan nama resminya Ahmad Sumitro atau Ahmad Sumitro, kan perlu kita dengarkan. Nah, itu tanda tangannya juga jauh dari keidentikan. Kembali lagi pada lembar pengesahan tersebut ya. Saya temukan exactly dengan pencocokan string dan karakter itu exactly Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985 yang sudah disanggah oleh juga Pak Sigit ya, Pak. Ini skripsinya ya. Tadi itu ijazahnya Times New Roman, sekarang skripsinya ya. Dengarkan baik-baik ini buat bukti nih. Sigit Sunarta dan Pak itu dipercetakan prima tahun 1985. Ternyata berdirinya saya cek di tentang kita di halaman websitenya adalah berdiri tahun 1986. Bagaimana mungkin Pak Joko Widodo mencetak di percetakan prima yang baru berdiri di tahun 1986 padahal lulusnya tahun 1985, dan itu pun baru berupa layanan fotokopi dan penjilitan. Nah dari situ ya, setelah saya menganalisa pencocokan string, karakter demi karakter, fitur kaki-kaki, ya, fitur kaki-kaki dan lingkungan, exactly menggunakan algoritma yang sudah sangat tinggi, algoritma kurva Gaussian, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3, ya, kuadratik dan kubik. Jadi di situ saya simpulkan 11.000 triliun persen, ya, bahwa pengesahan skripsi tersebut diproduksi jauh dengan teknologi jauh di atas 1985. Jauh di atas 1985 dengan word processor yang jauh di atas teknologi 1985. Kita bisa berdebat secara ilmiah, Bapak Ibu dari UGM bisa membawa ahlinya agar kita rekonstruksi apakah benar 1985 bisa menghasilkan atau memproduksi lembar pengesahan seperti itu. Kalau kita bicara word processor tahun 1985, di bawahnya itu ada CWriter 1986.
word processor, word star paling word processor 3 ya, tahun 1983, atau Maglite tahun 1984. Itu tidak ada menggunakan font dengan Times New Roman. Font Times New Roman dengan lengkungan yang sangat sempurna, tidak bergerigi. Dengan word processor semacam itu yang ada pada zaman itu, ya, itu tidak punya fitur penskalaan. Penskalaan itu scaling, tidak bisa dibesarkan, tidak bisa diperkecil. Dan kalau dibesarkan dengan suhu sekarang, maka tepi-tepinya akan membentuk gergaji. Ya. Itu sejumlah poin dari lembaga pengesahan. Ya. Di samping juga kita ingin mengetahui siapa sebenarnya dekan pada tahun 1985. Apakah Profesor Dr. Ahmad Sumitro atau Profesor Dr. Sunardi Prabulatmojo? Itu kan ada ribuan berkas ya, yang ditandatangani sebagai dekan. Itu dokumennya juga bisa diverifikasi. Terus kemudian ya, di samping teknologi, saya meraba sendiri skripsi tersebut. Ya, saya menyentuh sendiri skripsi tersebut dan jauh lebih putih, lebih mudah. Ini secara kasat mata, karena kita tidak punya akses untuk uji kertas, uji kertas. Secara kasat mata itu jauh lebih putih, lebih mudah daripada sisanya ya, rekan tubuh dari skripsi tersebut. Terus lanjut. Pusing. Oke, lanjut. Nama, terus terkait dengan pembimbing skripsi, ya. Di beberapa kesempatan atau di sebuah kesempatan Pak Joko Widodo mengatakan pembimbing skripsi saya, dan saya datang berkali-kali galak katanya adalah Bapak Insinyur Kasmujo MS, dan Pak Kasmujo sendiri pun mengatakan bahwa ia adalah dosen pembimbing skripsinya. Tetapi legalitasnya adalah ternyata di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut yang tertera adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu juga di Prakasa. Jadi tidak ada jejak legalitas atau jejak akademis dari Bapak Insinyur Kasmujo MS. Secara administratif ini kan perlu diverifikasi, karena kalau itu tidak benar kesaksian Pak Jokowi, maka ia menyebarkan hoax dan Bapak Kasmujo. Berikut dengan kita perlu tahu lembar pengesahan skripsi yang tertera dosen-dosen pengujinya siapa saja. Kalau bisa ditunjukkan sekarang, kita scan agar kita mengetahui, kita lakukan pencocokan sendiri algoritma tertentu kalau memang tidak diizinkan untuk kita uji kertas atau hal itu di pengadilan. Terus masalah itu, terus berikutnya jejak akademik yang paling penting juga, salah satu indikator akademik yang paling penting adalah kuliah kerja nyata. Terkait dengan kewajiban atau UGM yang mewajibkan kuliah kerja nyata sejak tahun 1979, maka Bapak Joko Widodo jika menyandang gelar kesarjanaan UGM, ia wajib melaksanakan kuliah kerja nyata. Oleh karena itu kita ingin informasi di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, sehingga bisa kita verifikasi. Saya datang sendiri juga nanti kebenaran untuk menguji dan memvalidasi hal tersebut. Karena apa? Karena tanpa melaksanakan KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM memiliki ijazah. Kalau itu sudah tidak ada, untuk apa kita berdebat panjang? Itu pasti gugur ijazah tersebut, pasti 11.000 triliun palsu. Terus hasil pencarian ETD, bentar Pak ya, hasil pencarian ETD, argumennya Pak Sigit Sunarto mengatakan, kenapa Rismo tidak melakukan perbandingan? Di mana Pak? Saya lakukan perbandingan di ETD, tidak ada. Skripsi tahun 1985 Fakultas Keuangan cuma punyanya Pak Joko Widodo, kemana yang lain? Bagaimana saya melakukan perbandingan? Saya sudah ke perpustakaan pusat ETD, di sini nggak ada katanya sudah digitalisasi. Lalu saya ke perpustakaan pusat, tidak ada, cuma punya Pak Joko Widodo. Makanya Bapak riset dulu
sebelum mengcounter argumen saya bukan bodoh Pak, kita sama-sama dokter. Kita sudah sepakat ya. Iya. Enggak, soalnya klarifikasinya. Benar, tapi mohon. Iya. Kita sama-sama, kita sudah sangat juga kita sudah keluarga Pak. Baik-baik aja kita. Cuma bahasanya terlalu personal Bu, menyebutkan saya ex-dosen. Ad hominem itu, ngapain disebutkan saya ex-dosen Universitas Mataram? Itu udah ad hominem, itu tidak perdebatan ilmiah dari klarifikasi UGM loh. Kan sudah menyerang pribadi. Dari mana Bapak tahu saya ex-dosen? Mas Desmond, jangan masuk ke situ. Masalahnya saya menjelaskan klarifikasinya Pak. Kalau itu kita jenengan juga akan menyebutkan di video rumah Mas Ikin. Berkali-kali. Jadi kita jangan masuk ke situ. Oke Pak. Ini kita harus Semua aja. Kita lanjutkan Pak. Nih ya, Pak Rismon ini ngeyel. Kalau bahasa ngeyel itu apa? Ngotot banget ya dengan argumennya, tapi nggak mau mendengarkan argumen orang lain. Tadi dia bilang menyerang pribadi loh. Anda menyerang Pak Jokowi loh, pribadi loh. Itu Pak Jokowi diserang, katanya ijazah palsu, dan Anda itu bukan badan otoritas yang berhak meneliti atau apalah yang Anda katakan itu loh, pakai otak loh ya. Ini Anda merasa paling benar, nggak ada orang lain yang salah. Ini permasalahannya Anda sebenarnya, yang jadi masalah itu Anda, bukan orang lain, begitu ya. Mohon maaf. Kaitannya dengan ETD, pencarian ETD memang tidak ada selain skripsinya Bapak Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Nggak tahu yang lain, fakultas lain cuma punya Pak Joko Widodo. Dan itu pun dengan hasil scan yang sangat berbeda. Nah berikutnya, ya, kaitannya dengan ketidakadaan skripsi di tahun yang sama untuk kita melakukan perbandingan, maka ada seseorang mengirimkan kepada saya skripsi di tahun 1985 yang ada di sini. Berikut dengan videonya. Ya. Masuk atas nama Sri Dominisi Sigit Harbinarto, ya, profesor yang merupakan dirjen juga, dan itu komisaris ya, di mana itu di Sumatera Utara dan di Alvin. Ya. Ya. Nah itu terus Edi Trianto, Lembak Edianto. Ibu bisa verifikasi sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kenapa? Pendidikan ya. Dan itu kosong semua, tanpa ditandatangani lembar pengesahan. Ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, apalagi ini kan. Dan itu dicetak, direproduksi dengan teknologi cetak modern. Di atas tahun 95 bahkan saya dengan prosesor yang sangat modern, ya itu perlu dijawab, ya. Nah, perlu dijawab juga. Ya, tadi kan bilang itu kan dugaan loh, ya, dugaan. Kok kenapa Anda 1000% 11 triliun? Kan Anda bilang ini dugaan. Kenapa kok bilangnya 11 triliun? Ini loh, pakai mikir. Ini orang yang nggak tahu ngomong pasti akan keceletot, pasti akan kemakan omongan sendiri. Ya, terus untuk seterusnya masalah yang lain, kalau bisa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menguji radiokarbon C4 dating analysis, ya, terus ink dating analysis, terus digital forensik di tempat yang sangat independen. Gitu. Itu dulu, Bu. Nanti kalau ada saya tambahkan. Terima kasih. Adalah skripsi. Jadi itu masalahnya. Nah sekarang menurut saya ini kita semua itu adalah orang UGM. Kita semua sangat cinta dengan UGM. Kita semua sangat cinta dengan Indonesia. Persoalan ini besar sekali dampaknya terhadap ketidakadaannya ijazah asli dari Pak Jokowi
dan kemungkinan pemalsuan dari skripsi, ini dampak kepada negara ini luar biasa. Ini yang saya pikirkan dan sudah kami teliti di lembaga kami. Saya bukan sekedar dokter, saya juga kandidat doktor sosial politik Universitas Pajajaran. Karena pertama kali saya mencermati persoalan keanehan dari Pak Jokowi ini, saya pendukung Jokowi dari 2014. Saya sangat setia dengan Pak Jokowi sejak 2014. Kenapa? Satu-satunya yang bikin saya setia karena Pak Jokowi itu menurut saya, menurut pengetahuan saya, dia alumni UGM gitu loh. Makanya saya dukung dari 2014, bahkan 2019 pun, walaupun sudah dengan segala macam keraguan pun sudah terdukung. Jadi itu saya teman-teman dari alumni yang hadir juga ini ya, sayang kami tidak bawa alumni ya, karena kami cuma diberi kesempatan 5 orang. Jadi intinya solusinya adalah begini, ini masalah ini sangat berat, apalagi kalau kemudian kami yang ingin mencintai. Oke, coba solusinya bagaimana Bu? Solusinya ya. UGM dan Indonesia ini mau dipaksakan untuk ke pengadilan karena fitnah dan hoax. Ya, ini akan kami bawa ke internasional. Ya. Anda meminta perlindungan ya karena ini akan dibawa ke pengadilan kan? Dan sekarang pun sudah dibawa ke pengadilan loh. Benar sekali kalau sampai ke internasional. Apalagi Pak Jokowi ini sudah teridentifikasi posisi api. Ini berat sekali bagi Indonesia. Makanya kita cari jalan keluar hari ini. Bagaimana cara kita jalan keluarnya? Pertama, UGM saat ini itu tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi lagi. Tidak ada urusannya, Bu Rektor. Gini, UGM itu udah tidak ada urusannya lagi. Terus Anda ngapain ke UGM loh? Ya nggak sih? Katanya UGM nggak ada urusan. Ngapain Anda ke UGM? Udah, ngapain saya tanya ngapain? Lucu nih orang nih. Bu Arek, Bu Ova, saya mungkin akan sama Mas Roy ketemu sambil langsung. Jangan sampai Bu Ova ini malah jadi seseorang yang tidak tahu menahu, jadi tameng gitu loh. Pak Dekan, Pak Sigit, nggak usah jadi tameng. Ini urusan seseorang alumni UGM yang seharusnya dia punya ijazah dan dia kemudian mendaftar menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden dengan ijazah yang seharusnya asli. Nah, ya. Dan dilegalisir oleh UGM, kok sekarang bilang bahwa ijazahnya nggak ada, ya kan? Nah ini ini penting nih ya. Jadi mereka ini Dokter Tifa menuduh para rektor menjadi tameng. Tamengnya siapa? Tamengnya Jokowi yang tidak tahu menahu. Anda itu siapa? Anda bukan rektor UGM, bukan karyawan UGM, kok mengatakan mereka jadi tameng, mengatakan mereka nggak tahu apa-apa. Ini lucu. Anda ngapain ke UGM, bro? Dokter Tifa, ini lucu. Ngapain Anda ke UGM kalau bilang mereka itu tidak tahu apa-apa dan jangan menjadi tameng? Ini juga menuduh ini loh, menjadi tameng loh. Ini parah ini orang nih. Orang-orang parah ini semuanya nih. Jadi masalah kan? Harusnya menurut saya UGM bersama dengan kita itu sama-sama. Bukan kemudian kita ada di sebuah ruangan di mana kita menjadi. Oh, maunya UGM dukung Anda. Anda itu nggak benar nggak? Semacam satu seperti ini gitu. Kita ini, saya berpikir begini Bu Arek dan saya Bu. Kita bagaimana selamatkan. Oke lah ya, buat teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dari Roy Suryo yang mengatakan bla 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 nggak jelas. Menurut saya itu ya logikanya kacau. Dari Bang Rismon itu mengatakan 11 triliun, lebay sekali ya, mengatakan 11 triliun, mengatakan ada font Times New Roman, ini salah kaprah juga. Dokter Tifa pun sama, ijazahnya nggak ada. Dan Dokter Tifa ini kalau diambil ya mengatakan bahwa ini rektor nggak tahu apa-apa dan jangan jadi tameng. Itu yang pertama, merendahkan mereka. Ini yang pertama, merendahkan rektor-rektor dari UGM. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengatakan bahwa udahlah UGM itu harusnya mengikuti saya. Ini adalah suatu orang yang mengkehendaki orang kalau Dokter Tifa, kamu harus ikut saya, harus ikut. Jadi dari sekian tadi percakapan, ini sudah tahu ya. Dulu ini kejadiannya itu
dilaporkan. Nah ini mereka sebenarnya khawatir dilaporkan nanti takut masuk penjara, makanya ingin menggandeng orang-orang untuk mengikuti mereka ini, mengikuti orang-orang ini nih. Sebenarnya ini ya, kalau bukti mereka nggak punya bukti, nggak ada apa-apa, hanya dugaan-dugaan. Jadi salam waras, semuanya kita waras. Kita sudah dengar percakapan orang-orang ini nih, orang bertiga ini yang nggak tahu logikanya gimana. Simak baik-baik. Coba apa pendapat teman-teman gitu ya. Salam akal sehat, kita harus berpikir teman-teman. Ya, Indonesia hancur kalau orang-orang itu berpikirnya berlogika yang sangat dangkal. Indonesia akan hancur gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya.